kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber yang diberkati oleh Tuhan Yesus di mana saja Anda berada saat ini. Saudara, apa kabar? Apa yang kau pikirkan hari ini, saudara? Mari kita teduhkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, saudara. Kita minta penyertaan dan perlindungan serta berkat Tuhan di sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kita. Amin. Nah saudara, mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang telah mengantar kami sampai pada hari ini. Kami ada sebagaimana kami berada, tidak kurang sesuatu pun yang baik. Tuhan, kami mau membaca merenungkan firman-Mu sebab kami sangat menyadari bahwa firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kami kepada kebenaran. Sebab itu urapi kami, buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami dengar dari firman-Mu tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami dan kami lakukan dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, kita akan melihat di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Manusia Baru. Saudara, mari kita lihat ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta melakukannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, ayat 13 ditekankan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara, di zaman sekarang ini tidak mudah menemukan orang yang sabar, ya kan? Banyak orang cenderung cepat-cepat dan sembarangan dalam mengerjakan segala sesuatu. Atau ketika dalam masalah dan pergumulan, kita sering mendengar nasihat yang mengatakan, yang sabar ya, iya kan? Lalu kita pun berkata, ya kesabaran itu kan ada batasnya.
sebenarnya saudara, apa itu kesabaran? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Kesabaran adalah ketenangan hati dalam menghadapi cobaan. Ya, ini dia saudara ya. Jadi kesabaran itu adalah ketenangan hati dalam menghadapi cobaan. Kesabaran adalah lawan dari kemarahan yang tidak pada tempatnya. Kemampuan untuk menahan diri dan apalagi ya, kemampuan untuk menahan diri dalam menghadapi situasi-situasi sulit, ya, juga sifat tenang, itu ya kesabarannya. Tabah, tidak tergesa-gesa atau terburu nafsu ya. Nah, ketika orang lain marah, menyakiti atau berbuat jahat kepada kita, tanpa pikir panjang kita ingin segera mendapat ya, atau membalasnya. Nah, kalau itu terjadi, apa bedanya kita dengan orang dunia? Sebab orang dunia juga demikian, saudara ya. Nah, sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk memiliki yang namanya kesabaran dan saling bersabar satu sama lainnya. Sebab kesabaran adalah bagian dari kasih. Dan kekristenan itu identik dengan kasih. Iya kan? Tertulis di dalam 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Di samping itu saudara, kesabaran merupakan bagian dari buah-buah roh yang harus terpancar dalam kehidupan orang percaya. Saya bisa lihat itu di Galatia pasal 5, 22 dan 23. Nah, jika kita mengaku diri sebagai orang Kristen, pengikut Yesus Kristus, tapi kita tidak punya kesabaran, dengar baik, ya saudara, kita perlu bertobat. Ya, dengan kesabaran, seseorang dapat melihat hal-hal yang positif di tengah kesukaran. Dengan kesabaran, seseorang dapat melihat hal-hal yang baik di tengah kesukaran sekalipun. Bahkan dengan kesabaran, ya, seseorang bisa melihat masalah sebagai peluang, sebagai kesempatan. Saudara, bukankah banyak orang Kristen yang tidak sabar menantikan pertolongan dari Tuhan? Dan akhirnya mereka pun tidak mengalami berkat-berkat Tuhan. Saya mau katakan dengar baik saudara, kesabaran adalah kunci untuk sebuah hubungan kerjasama yang baik. Amsal pasal 15 ayat 18 dikatakan, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jadi saudara, pertengkaran dan permusuhan seringkali terjadi ketika ada pihak yang tidak sabar alias mudah tersulut emosi. Pengkhotbah pasalnya yang ke-10 ayat 4, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Karena itu saudara, sebagai orang Kristen, apakah kita sudah menjadi orang yang sabar? Memiliki buah roh berarti sabar. Memiliki kasih berarti sabar. Ya kan? Karena apa? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saudaraku yang kekasih, mari kita menjadi orang Kristen yang sabar. Ya, hari-hari ini kalau kita tidak sabar, ya kita akan mudah mengalami pertengkaran, ya, akan terjebak pada hal-hal yang sebenarnya merugikan kita, merugikan diri kita sendiri. Jadi sabar, di jalan harus sabar, ya kan?
Ya, di mana juga di mall harus sabar ya. Ya, perlu kita melatih kesabaran ini menjadi orang Kristen yang sabar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kami roh kesabaran supaya kami bisa menjadi pembawa damai. Berikan kami roh kesabaran supaya kami bisa mencegah kesalahan-kesalahan besar. Berikan kami roh kesabaran supaya kami tidak membangkitkan pertengkaran, tetapi kami memadamkan perbantahan. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kami hari ini supaya kami menjadi orang Kristen yang sabar. Karena kasih itu adalah sabar. Dan juga sebagai orang Kristen kami harus menunjukkan kasih. Sabar itu adalah juga salah satu dari buah roh. Ampuni kami kalau sudah jadi orang Kristen tapi kami belum memiliki roh sabar. Dan mulai hari ini kami menyadari semuanya dan kami melatih diri untuk hidup dalam kesabaran. Terima kasih Tuhan supaya benar-benar firman Tuhan mengajarkan kami sabar seorang terhadap yang lain, dan juga kami bisa mengampuni seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Biarlah firman Tuhan hari ini semakin membuat kami sungguh-sungguh di dalam Tuhan melekat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati seluruh subscriber Galilea Network, seluruh sahabat Galilea dan setiap mereka yang aktif di live chat, semuanya diberkati. Hari ini mereka berkemenangan, hari ini ada berkat yang mereka raih, hari ini ada terobosan yang terjadi, hari ini ada promosi yang mereka diberikan kepada mereka. Hari ini benar-benar hari yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami bisa ada hidup dan menjalani kehidupan yang kami percaya bahwa Tuhan sedang merancangkan kehidupan yang baik atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami